Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan mereview sebuah TWS dari brand Anker ya. Jadi dari kemarin tuh sebenarnya udah banyak kalian yang sering nanya di channel ini, Bang, kenapa nggak pernah mereview TWS dari Anker? Sebenarnya gue udah cukup tertarik ya, pengen nyobain at least satu varian dari Anker, tapi nggak tahu kenapa memang gue belum mendapatkan kesempatannya hingga video ini dibuat. Untuk kalian yang ngikutin channel ini, terutama kalau kalian sering melihat dari portable speaker yang gue bahas dari brand Anker sendiri, biasanya Anker tuh ngasih price performance yang bagus. At least kalau kalian ngomongin dari portable speakernya, mayoritas dari portable speaker Anker itu gue cukup suka dengan sound quality atau harga atau price performance yang dihasilkan. Tapi gimana sih dengan TWS-nya sendiri? Jadi di video kali ini gue akan bahas apa sih plus minus dari Anker Live P2 Mini ini. Dan kalau kalian penasaran untuk harganya, ini tuh kalau nggak salah di harga 400 ribuan. Dan setahu gue, P2 Mini ini salah satu varian TWS yang cukup baru, tapi dari seri entry level yang Anker keluarkan. Jadi Anker sendiri untuk range TWS-nya tuh luas juga ya, ada yang sampai jutaan juga. Tapi untuk harga yang masih affordable, gue rasa kalian bisa melirik yang P2 Mini ini. Dan kalau kalian berminat, link pembeliannya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Jadi kita langsung bahas aja yuk, apa kelebihan dan kekurangannya. Dan gue akan bahas dari build quality dan desainnya dulu. Oke, jadi kalau kita ngomongin dari sisi desain ya, gue sendiri sebenarnya nggak ada hal yang spesial. Desainnya tuh masih berbentuk lonjong seperti ini. Tapi kalau hal yang gue suka adalah dari sisi size-nya. Dia sesuai dengan namanya, yaitu P2 Mini. Yang dimana ketika gue pegang TWS ini memang berasa kecil untuk case-nya dan berasa compact. Kemudian kalau kita ngomongin dari sisi build quality, gue rasa untuk harga 400 ribuan ini tuh salah satu yang terbaik bisa gue bilang dari sisi build quality-nya. Karena kalau kalian lihat dari detailnya, di atasnya ini ada sebuah deboss lambang Soundcore yang dimana itu tuh agak jarang gue temuin ya untuk di TWS di range harga yang sama. Nggak sampai di situ aja, untuk sampingnya sini juga dia kayak dikasih finishing yang berbeda, yang dimana dia dikasih warna black glossy dengan bagian lainnya itu black dove, yang menambah kesannya itu lebih berasa premium. Dan ketika gue pegang untuk materialnya sendiri, memang dia berbahan plastik pastinya, itu wajar untuk harganya. Tapi plastik di sini tuh berasa cukup tebel dan lagi dia berasa solid. Jadi kalau pure ngomongin build quality, gue rasa P2 Mini ini salah satu yang terbaik untuk harga yang ditawarkan. Untuk layoutnya sendiri, charging portnya ada di sisi belakang dan pastinya udah menggunakan USB Type-C. Di bagian depan sini samar ada 3 LED yang menandakan status atau sisa baterai pada case-nya ini. Jadi kalau full pastinya ada 3 LED tersebut menyala. Kalau medium hanya 2, dan kalau udah low bat pasti hanya 1. Untuk TWS atau earbud-nya sendiri, dia mempunyai 2 finishing juga sama seperti case-nya. Jadi finishingnya ini ada black glossy dan black dove juga, yang kalau kalian nanya gue juga suka dengan desain dan finishing dari earbud-nya ini. Kalau kalian ngomongin fitting, gue sendiri ngerasa fitting Live P2 Mini ini berasa nyaman di kuping gue. Untuk size-nya ini masih masuk ke kategori medium ya. Jadi kalau kalian telinganya kecil juga gue rasa kalian masih bisa menggunakan P2 Mini ini dan nggak ada masalah sama sekali. Kemarin gue sempat pakai di 1 jam lebih buat main game dan gue nggak merasakan ada hal yang mengganggu sama sekali dari fittingnya. Oke, selanjutnya untuk touch controlnya sendiri, Live P2 Mini ini pastinya udah support touch control ya, dia nggak ada tombol fisik sama sekali. Untuk kontrolnya gue sendiri cukup oke, dia cukup sensitif tapi dia nggak over sensitif juga, jadi nggak terlalu gampang buat kesentuh. Sayangnya di sini tuh nggak ada volume control ya, jadi masih sebatas hanya next or previous lagu, play pause, dan menerima ataupun menutup panggilan telepon. Positifnya adalah ketika kalian tekan 1 kali, di sini tuh nggak ada komen apapun ya. Jadi ketika nggak sengaja tertekan, dia tuh kayak nggak gampang buat play pause dan lain sebagainya. Yang jelas di Anker Live P2 Mini ini juga ada 3 mode equalizer yang bisa kalian rubah. 3 mode equalizer itu terdiri dari equalizer normal atau balance, dan selanjutnya equalizer bass mungkin, dan equalizer yang lebih menonjolkan sisi vokalnya. Untuk ketiganya nanti akan gue bahas di akhir video. Yang jelas kalau kalian pengen merubah equalizernya, cukup kalian tap 3 kali di sisi bagian kanan. Nanti kayak ada notifikasi buat menandakan equalizer itu berubah, tapi nggak ada voice prompt
menandakan kalian sedang menggunakan equalizer yang mana. Jadi kalian harus merasakan sendiri mengenai suara yang berubah ya dari Anker Live P2 Mini ini. Selanjutnya kalau kita ngomongin dari sisi fitur, untuk Bluetooth versionnya dia menggunakan Bluetooth versi 5.2. Untuk kodek yang disupport, dia belum mensupport aptX ya, jadi masih merupakan SBC dan AAC. Untuk latensinya, gue sendiri ketika gue pakai buat nonton di YouTube ataupun di Netflix nggak ada masalah, dialognya masih berjalan cukup baik. Dan ya, gue sih masih merasa cukup oke, hanya aja ketika kalian misalkan compare dengan TWS Gaming, dia pastinya masih kalah. Jadi ketika gue cobain untuk game-game kompetitif seperti COD Mobile, dia memang masih berasa latensinya terutama ketika sedang nembak gitu ya, ada delay sepersekian detik. Tapi overall ketika kalian memainkan game-game casual seperti Mobile Legends, gue rasa nggak akan ada masalah sama sekali ke mulut kalian. Jadi kalian bisa menggunakan Chakmova ini misalkan untuk voice over, bisa mendapatkan efek broadcast dan lain sebagainya. Yang cukup gue salut sih dari Chakmova SAM 3 ini tuh dia bisa meminimalis. Oke, sekarang gue lagi ngetes ya mengenai kualitas dari built-in microphone Anker Live P2 Mini ini. Silahkan kalian lihat sendiri mengenai kualitas dari mikrofonnya. Kalau kita ngomongin spesifikasi dari mikrofonnya, P2 Mini ini mempunyai 2 buah mikrofon dan dilengkapi dengan AI Noise Reduction. Jadi seharusnya suara noise yang berada di sekitar gue ini nggak terdengar atau nggak tembus ke kalian. For information, suara noise yang ada di ruangan gue ini ada dari PC gue, suara fan, suara dari lighting fan juga terdengar jelas, dan suara AC juga biasanya sih masih tembus terdengar gitu kalau misalkan nggak ada noise reduction-nya. Tapi gue nggak tahu apakah kalian bisa mendengar atau enggak mengenai noise reduction-nya itu berfungsi atau enggak. Silakan kalian lihat sendiri aja, dan ya kurang lebih seperti ini aja ya mengenai kualitas built-in microphone-nya. Sekarang kita lanjut lagi yuk ke reviewnya. Selanjutnya, untuk driver sendiri dia mempunyai ukuran single dynamic driver 10 mm. Jadi secara ukuran meskipun dia termasuk compact, tapi drivernya termasuk besar ya untuk ukurannya. Dan untuk IP ratingnya dilengkapi dengan sertifikasi IPX5 yang dia akan tahan terhadap keringat. Misalkan ketika kalian pakai olahraga, di sini masih aman asal jangan kalian cemplungin ke dalam air. Terus untuk baterainya sendiri, dia bisa bertahan untuk earbudnya itu hingga 8 jam dan untuk case-nya ini hingga 32 jam. Jadi kita langsung aja yuk ke hal yang paling pentingnya, itu bagian sound quality-nya. Jadi seperti biasa ya, sound quality itu bersifat subjektif. Apa yang gue share di sini pastinya selera dan pendapat dari gue pribadi. Jadi Live P2 Mini ini di equalizer default atau equalizer bawaan atau normalnya, gue merasa itu adalah sound quality yang paling bagus, at least menurut selera dari gue pribadi, di antara ketiga equalizer yang lain. Untuk bawaannya dia memang mempunyai karakter V-shape dan bisa gue bilang ini tuh TWS yang fun dari sisi sound quality-nya. V-shape di sini tuh gue rasa bukan V-shape yang lebih aman ya, tapi dalam artian V-shape yang bisa gue bilang bassnya berasa cukup deep, sekaligus untuk treble-nya juga berasa cukup extend untuk sisi high frekuensinya. Gue akan bahas dari sisi treble-nya dulu, yang dimana ketika gue coba untuk lagu-lagu yang biasa gue dengerin, treble di sini tuh berasa cukup extend, tapi dia nggak bikin sampai berasa ear piercing banget atau sampai berasa nusuk dan nggak nyaman ketika gue gunakan dalam jangka panjang. Mungkin kalau kalian sensitif dengan treble, ada kemungkinan kalian akan sedikit merasakan treble ini sedikit agak bright, tapi kalau buat gue ini masih masuk ke kategori yang masih cukup aman. Jadi ketika gue compare dengan TWS lain yang punyai treble yang lebih bright, Anker ini masih di bawah TWS tersebut. Kalau kita switch ke area vokal, sebenarnya vokal di sini tuh berasa agak mundur pastinya karena dia memang V-shape. Vokalnya tipikal yang kering dan agak tipis ya. Jadi sebenarnya ini bukanlah tipikal vokal yang gua suka sih atau yang favorit gua, tapi at least kalau kalian suka dengan genre-genre rock atau misalkan pop gitu, gua rasa sih vokal di sini ya masih masuk-masuk aja kok buat genre-genre tersebut. Untuk bassnya ini adalah salah satu yang paling bagus kalau bisa gue bilang dari sound quality yang ada di Anker Live P2 Mini ini. Ketika gue dengerin, bassnya tuh berasa dia bisa nge-reach deep bass-nya tuh berasa ya. Jadi kayak sub bass-nya tuh berasa deep, tapi di sisi lain dia tuh nggak boomy atau kayak mengganggu area mid frekuensinya. Jadi kontrol bass di P2 Mini ini salah satu yang bisa gue bilang bagus ya untuk sound quality yang dihasilkan.
ketika gue pakai buat lagu EDM, R&B gitu, dia bisa ngasilin bass yang bisa gue bilang untuk lower dip-nya tuh di atas rata-rata TWS yang pernah gue coba untuk range harganya, bahkan untuk harga yang lebih mahal. Tapi kalau kalian ngomongin kuantitas di sini tuh masih berasa ya bassnya agak besar, tapi dia bukanlah bass yang paling besar. Atau kalau kalian bassnya takut juga, gue rasa sih kalian mungkin akan merasa kurang kalau kalian ngomongin dari sisi kuantitas. Tapi kalau kualitasnya di sini gue udah nggak ada komplain sama sekali. Kalau kita switch ke mode bassnya, gue rasa kalau buat selera gue sendiri sih nggak betah buat dengerin di mode extra bass tersebut, yang dimana bass yang bagus tadi akan berbalik arah menjadi bass yang over dan buat gue menjadi nggak nyaman. Mungkin kalau kalian bass head kalian akan merasa cocok, tapi kalau buat gue di lagu-lagu yang biasa gue denger, gue hanya bisa mendengar bass yang overpowered tapi menutupi area vokal dan area high frekuensinya. Jadi mode bass tersebut mode yang paling nggak pernah gue pakai di P2 Mini. Kalau gue switch ke mode yang ketiga yaitu mode vokal mungkin ya, atau yang bisa gue bilang sih kayak menonjolkan sisi vokalnya gitu. Memang dia memperbaiki sisi vokal yang berasa mundur jadi berasa lebih maju dan berasa lebih dominan vokalnya. Tapi kekurangannya adalah vokalnya akan berasa kolorasinya dan akan berasa vokal yang di boost gitu. Jadi sisi naturalnya akan berkurang, dan itu sih sebenarnya akan gak masalah ketika gue mendengarkan P2 Mini ini lebih ke podcast. Misalkan gue sering dengerin podcast, gue mungkin akan merasa lebih cocok di mode vokal tersebut. Tapi kalau buat lagu, tetap ujung-ujungnya sih gue akan balik ke mode normal, karena menurut gue ya seperti yang gue bilang di awal, mode normal atau mode bawaannya itu adalah mode yang paling pas buat selera gue pribadi. Kalau kita ngomongin sisi separasi dan soundstage-nya di sini terbilang oke, tapi dia bukanlah yang spesial. Jadi overall gimana kesimpulannya? Kalau buat gue, Soundcore Live P2 Mini ini tipikal TWS yang fun kalau kalian ngomongin dari sisi sound quality-nya. Memang untuk harga 400 ribuan, kalau kalian ngomongin sisi teknikalitas akan ada TWS yang lebih baik. Kalau kalian ngomongin sisi bass akan ada TWS yang punya bass yang lebih besar. Tapi kalau kalian ngomongin sisi TWS yang memang all around yang bisa buat memainkan berbagai macam genre lagu dengan sound quality yang proper, mungkin bisa gue bilang Live P2 Mini ini pilihan yang aman buat kalian. Ditambah dengan size-nya yang kecil dan build quality-nya yang bagus, yang ngebuat Soundcore Live P2 Mini ini dari sisi price performance-nya bisa gue bilang cukup baik untuk apa yang ditawarkan dengan apa yang dikasih. Semuanya balik lagi sesuaikan dengan selera dan kebutuhan kalian. Paling itu aja yang bisa gue share dari Soundcore Live P2 Mini ini. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komen. Sekali lagi, kalau kalian berminat, link pembeliannya sudah gue taruh di deskripsi di bawah. Thank you bagi yang nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.